Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya. Seperti biasa, saya Pak Jantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada. Tentunya di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apa lagi kalau bukan Yona Max. Program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Yona Bali, minggu ini kami akan mengulas profil Yona berprestasi yang saat ini duduk di bangku SMA Negeri 5 Denpasar yang mempunyai prestasi akademik dan juga non-akademik seperti modeling, tari Bali, dan juga olah vokal dan juga seni-seni lainnya. Di bidang akademik, Yona yang satu ini juga berpengalaman dan juga pernah dinobatkan ada di jajaran 3 besar perolehan nilai USBN tertinggi di SMP Negeri 11 Denpasar, dan di tahun 2018 lalu juga pernah dinobatkan sebagai juara ketiga dalam pemilihan siswa berprestasi tingkat Provinsi Bali, dan Asungkare 2 tahun kemudian di tahun 2020 dinobatkan sebagai Duta Pendidikan Provinsi Bali. Nah, kira-kira siapa ya yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yona Max. Swastiastu. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil siswa berprestasi dari SMA Negeri 5 Denpasar. Nimade Mawar Pradnyawati, demikian nama lengkap Yona yang kerap disapa Mawar Pradnya ini. Mawar termasuk salah satu siswa yang cerdas. Buktinya, Yona asal Banjar Ambengan, Desa Sayan Ubud Gianyar ini pernah meraih peringkat 3 besar nilai USBN tertinggi di SMP Negeri 11 Denpasar tahun 2019 lalu. Selain itu, Yona berparas cantik ini juga pernah meraih juara 3 pemilihan siswa berprestasi seprovinsi Bali tahun 2018. Tak hanya itu, Yona yang baru saja menginjak usia 17 tahun ini juga dinobatkan sebagai Duta Pendidikan Provinsi Bali tahun 2020. Selain sebagai Duta Pendidikan, siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Denpasar ini juga menjadi runner-up 2 pemilihan Putra-Putri Sekolah Ajak Bali tahun 2020. Kata Mawar, pemilihan Putra-Putri Sekolah Ajak Bali diadakan setiap tahun dengan menyeleksi peserta dari seluruh SMA SMK di Provinsi Bali. Untuk tahun ini, kegiatan Putra-Putri Sekolah Ajak Bali sudah sampai ke program kerja ke-7, di mana dari program kerja pertama menerapkan kegiatan yang peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan, baik di bidang ekonomi maupun pendidikan, seperti memberi donasi dan penyuluhan ke panti asuhan, panti disabilitas, dan anak-anak kaki lima. Di bulan April mendatang, Putra-Putri Sekolah Ajak Bali juga mengadakan program meningkatkan kesadaran literasi siswa, serta mengadakan les berbasis daring atau online berbagi ilmu persembahan Putra-Putri Sekolah Ajak Bali. Om Swastiastu, perkenalkan nama Titiang, Nimade Mawar Pradnyawati, akrab disapa Mawar. Sekarang Mawar menginjak kelas 2 SMA di SMA Negeri 5 Denpasar. Sebagai seorang Duta Pendidikan Bali adalah anugerah yang luar biasa yang diterima oleh Mawar. Di tahun 2020 kemarin, di mana ada pemilihan Putra-Putri Sekolah Ajak Bali yang diikuti oleh seluruh siswa SMA yang ada di Bali. Di mana Putra-Putri Sekolah Ajak Bali ini berada di bawah naungan Aji Arya Wedakarna dan Kak Sita Wedastiti. Nah, di pemilihan Putra-Putri Sekolah Ajak Bali ini diikuti oleh banyak sekali peserta dan sangat
bahagia sekali di mana Mawar dipercaya sebagai runner-up 2 juara dari pemilihan putra-putri sekolah Jack Bali dan menyandang sebagai Duta Pendidikan Bali. Sebagai Duta Pendidikan Bali, pastinya banyak sekali tujuan ataupun program kerja yang akan kami laksanakan. Di mana program kerja kami itu melihat kondisi masyarakat Bali, bahkan siswa-siswi di Bali di mana mereka berkebutuhan baik di ekonomi maupun di bidang pendidikan. Yang utamanya pastinya di bidang pendidikan. Dan di mana program kerja kami nanti pastinya akan memajukan pendidikan yang ada di Bali. Yang telah kita ketahui di mana masa COVID-19 ini pastinya pembelajaran sekolah kami laksanakan secara online atau secara daring. Nah, secara daring ini di rumah pasti kegiatannya berbeda dengan di sekolah. Apalagi kalau di rumah kita biasanya istirahat, di sekolah kita belajar. Di mana kita memposisikan diri kita saat di rumah bisa istirahat dan bisa juga belajar. Di situ kita ditantang untuk bisa mengatur waktu, mengatur kegiatan dan mengatur kondisi agar terlaksana kedua kegiatan tersebut secara seimbang. Nah, saya Mawar tahu bagaimana bosannya belajar daring selama di rumah. Tapi kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pelajar penerus bangsa, sebagai generasi bibit unggul, pastinya harus memiliki potensi, harus memiliki bekal persiapan untuk dijadikan acuan ke depannya di mana dalam mendirikan atau memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan di Bali. Untuk harapannya, Mawar pastinya memiliki harapan baik untuk keluarga ataupun untuk masa depan Mawar. Untuk keluarga, Mawar sangat berterima kasih karena telah mensupport Mawar, telah memberikan dukungan penuh terhadap Mawar. Semoga di masa kemudian yang akan datang, Mawar dapat memberikan kebahagiaan untuk orang tua Mawar, dapat memberikan rasa syukur yang Mawar miliki, dan Mawar dapat membuktikan diri Mawar bahwa di masa depan Mawar akan menjadi orang yang berguna. Dan untuk cita-cita Mawar sendiri, semoga Mawar di masa depan dengan apa yang Mawar jalani sekarang, sesuai dengan karir maupun prestasi di bidang akademis Mawar dapat meraih impian dan cita-cita Mawar di masa depan. Di masa pandemi seperti saat ini, kegiatan Mawar lebih banyak di rumah, mengingat semua pembelajaran di sekolahnya dilangsungkan secara daring atau online karena pembelajaran tatap muka belum diterapkan. Selain melakukan daring pembelajaran sekolah, Mawar juga aktif mengikuti berbagai kegiatan seminar atau webinar online yang menurutnya bermanfaat menambah wawasan ke depannya. Mawar pernah menjadi partisipan webinar dan seminar nasional, yakni Public Speaking dan Study Abroad dan juga Bisnis Digital, anggota Indonesia Millennial Connect Batch 2.0 tahun 2020, serta sebagai Digital Marketing Officer Lembaga Kursus Bahasa Inggris dengan status magang dari bulan Maret sampai Juli 2021 mendatang. Nah, bagaimana Yona Bali prestasi dari teman kita tadi? Sangat menarik sekali, bukan? Nah, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas profil Yuana berprestasi yang berasal dari Ubud ini, Made Mawar Pradnyawati. Tentunya setelah jeda pada berikut, tetaplah di Yuana Max. Yona Bali, Made Mawar Pradnyawati merupakan salah satu siswa berprestasi dari SMA Negeri 5 Denpasar. Selain membanggakan di bidang akademis, Yuana berparas cantik ini juga aktif di bidang non-akademik, yakni di bidang modeling, tari Bali, serta olah vokal. Seni tarik suara mulai ditekuni Mawar dari tahun 2016 dan bertahan sampai saat ini. Tahun 2018 merupakan tahun yang paling berkesan bagi Mawar karena mendapatkan pengalaman yang luar biasa, mulai dari bergabung dalam Bali Kumara 6, terpilih menjadi anggota paduan suara gerejawi mewakili Bali di Pontianak, dan mendapatkan juara umum satu kategori putri pemilihan lagu pop Bali yang diselenggarakan di Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi profil dari Made Mawar Pradnyawati, untuk itu pemirsa kita saksikan yang satu ini.
Yona Bali Mawar Pradnya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Iwayan Sumambe dengan Nimadewati Sriyantini. Selain membanggakan di bidang akademis, Yohana kelahiran Denpasar 29 Februari 2004 ini juga aktif di bidang non-akademik yakni di bidang modeling, tari Bali, serta olah vokal. Berawal dari dunia modeling, di bidang inilah bakat Mawar mulai terlihat. Dunia modeling merupakan salah satu kegiatan yang Mawar geluti saat menginjak umur 3 tahun. Setelah beberapa tahun menggeluti dunia modeling, Mawar kembali tertarik untuk menggeluti pada bidang seni yaitu tari Bali. Tarian yang digeluti Mawar bukan hanya sekedar untuk mengikuti berbagai lomba, tetapi kerap dirinya ikut ngaturang ayah saat upacara agama. Tidak merasa cukup sampai di sini, Mawar lagi-lagi tertarik untuk bergelut pada bidang seni lainnya yakni seni vokal mulai tahun 2016 dan bertahan sampai saat ini. Tahun 2018 merupakan tahun paling berkesan bagi Mawar karena mendapat pengalaman yang luar biasa mulai dari bergabung dalam Bali Kumara Generasi 6, terpilih menjadi anggota paduan suara Gerejawi mewakili Bali ke Pontianak dan mendapat juara umum 1 Putri Pemilihan atau Lomba Lagu Pop Bali yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Selain menjalankan kewajiban kita di bidang akademis, pastinya kita memiliki sebuah hobi, sebuah potensi di mana yang harus kita gali dan kita tunjukkan potensi tersebut dalam prestasi di bidang non-akademis. Di bidang non-akademis, Mawar sebelumnya pernah menginjakkan kaki di pertama modeling, lalu kedua tari Bali, dan ketiga menyanyi. Menyanyi Mawar geluti di tahun 2016 waktu Mawar menginjak kelas 6 SD. Di sana Mawar iseng-iseng mendengar lagu-lagu Bali dan memiliki perasaan, wah ingin nih ikut lagu-lagu Bali. Apalagi waktu zaman Mawar saat itu lagu Bali sedang masa pamornya, sedang masa hits-hitsnya. Jadi Mawar mulai dengan belajar kursus menyanyi di Kak Saka, di Miss Yuni, di Pak Komang Dharma Yuda, di Kak Eka Plawa, dan guru-guru lainnya. Nah, dari 2016 Mawar terus menjalankan hobi dan potensi yang Mawar miliki di bidang tarik suara, mulai dari lagu festival dan Mawar mengikuti lomba-lomba baik lomba kota, kecamatan, provinsi maupun tingkat nasional. Nah, setelah mengikuti beberapa lomba secara festival, Mawar mulai tertarik pada umur sekitar 15-16 tahun untuk berkecimpung di tarik suara jenis komersil. Di mana Mawar waktu tertarik di jenis komersil itu, Mawar mendapat tawaran untuk berkolaborasi dengan salah satu band ternama yaitu band Motivora. Itu adalah anugerah yang luar biasa bagi Mawar, di mana Mawar dapat menjalankan hobi Mawar dan dapat diberikan jalan untuk menuju jalan yang lebih cerah ke depannya. Dari berduet dan berkolaborasi dengan Motivora, Mawar akhirnya setelah itu tetap berkecimpung di dunia komersil dan mengeluarkan single-single lainnya di bidang ataupun di jenis sesuai dengan umurnya Mawar, baik percintaan, keluarga maupun sekolah. Pada tahun 2015, Mawar belajar vokal dengan otodidak. Dengan dukungan penuh kedua orang tuanya, Mawar memberanikan diri membuat mini album anak-anak di mana lagu yang menjadi judul albumnya adalah Kangen Teken Rerame. Setelah itu, Mawar mulai lebih serius dengan mengikuti les vokal dan memberanikan diri untuk mengikuti ajang perlombaan mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.
Di tahun 2017, Mawar sempat memberanikan diri untuk beranjak ke tingkat nasional dalam ajang Nusantara Got Talent dan Festival Mapalus Manado. Di sana Yuwana asal Banjar Ambengan Desa Sayan Ubud ini mendapat berbagai pengalaman yang luar biasa. Om Swastiastu, ya, yang selaku orang tuanya Mawar sangat berbahagia memiliki putri yang punya talenta, banyak talenta. Memang dari kecil dia kelihatan sudah memiliki talenta. Kami selaku orang tua sangat mensupport dan mendukung apa yang dia lakukan dari kecil, dari sejak umur 4 tahun dia sudah mempunyai hobi untuk lengak-lengok dan bergaya di depan kamera. Tentunya diteruskan kami mendukung untuk dia bersekolah atau kursus di les modeling. Dan selanjutnya di kelas menginjak SD dia ikut juga, kami kursuskan untuk belajar menari. Sesudah itu di SMP dia meningkatkan kreativitasnya untuk belajar bernyanyi. Sampai sekarang dia Astongkara saat ini dia sudah banyak artinya mempunyai penghargaan prestasi di bidangnya masing-masing. Di samping itu juga dia tidak kalah juga dengan teman-temannya di sekolah dari SD sampai SMP dan SMA pun dia menjadi juara kelas, bahkan juara umum di sekolahnya. Nah, ini yang kami sebagai orang tua sangat sekali berbahagia. Demi untuk dirinya sendiri, kemungkinan masa depannya apa yang dicita-citakan semoga bisa tercapai. Itu harapan kami selaku orang tua, selalu menyupport anak dan selalu menginginkan anak-anak menjadi yang suputra atau suputri untuk kedepannya. Di tahun 2020 ini, Mawar sudah mulai merilis lagu pop Bali. Pada bulan Februari 2020 lalu, Mawar dan band ternama Bali yaitu Motivora merilis lagu duet yang berjudul Saling Sayang, Saling Tresna. Untuk saat ini, Mawar bergabung dalam album Dewata Kreatif dan membawakan lagu yang berjudul Metulis di Hati. Beberapa prestasi yang pernah diraih Mawar selama menekuni bidang tarik suara antara lain juara 1 lomba solo vokal kategori remaja yang diadakan Festival Mapalus Manado 2, finalis 5 besar Nusantara Got Talent di Jakarta Barat pada tahun 2017, juara 2 lomba lagu pop Bali yang diselenggarakan UKM Bidang Kesenian Isi dan Pasar tahun 2018, juara 1 pemilihan bintang lagu pop Bali tingkat remaja putri yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung 2018, meraih medali emas dalam ajang Pesta Paduan Suara Anak Gerejawi tingkat nasional tahun 2018, juara 3 pemilihan bintang lagu pop Bali tingkat dewasa putri yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung 2019, juara 2 lomba lagu pop Bali tingkat dewasa putri se-Bali yang diadakan Art Festival KBMHD Undiknas tahun 2019, serta masih banyak prestasi lainnya. Yuwana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuwana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Dan pemirsa, untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan harapan pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan ingat selalu kembangkan kreativitas, jauh AIDS dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan Ibu dengan selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan, dan juga wajib menjauhi kerumunan menuju Indonesia terbebas dari COVID-19, balik bangkit Indonesia maju. Untuk itu, salam Yuwana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.